Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan membahas tentang ancaman di bidang militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri di bidang militer. 1. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses, cara, perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. 2. Perang saudara. Perang saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama. 3. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negara yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 4. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. 5. Sabotase dari dalam negeri, misalnya merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa oleh oknum dalam negeri. 6. Konflik horizontal, misalnya konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan sama atau setingkat dalam organisasi. Ancaman dari luar negeri di bidang militer. 1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara seperti invasi, bombardemen, dan blokade. 2. Pelanggaran wilayah spionase yang dilakukan oleh agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. 3. Pelanggaran wilayah sabotase. 4. Aksi teror bersenjata. 5. Gangguan keamanan di laut dan udara. Contoh ancaman militer. 1. Agresi militer Belanda. 2. Agresi militer Belanda II. 3. Bom Bali dan bom JW Marriott. 4. Pemberontakan G30 SPKI. 5. Pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang berlokasi di Ambalat terletak di Laut Sulawesi terjadi pada tanggal 24 dan 25 Februari 2007. 6. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung pada 23 Januari 1950. Soal teror ini juga sebenarnya 10 tahun lalu kita juga pernah ya ada teror bom kali itu waktu itu di JW Marriott Kuningan Jakarta Selatan. Betul, di mana sejumlah teror bom pernah menguncang ibu kota pemirsa. Salah satunya adalah terjadi 10 tahun silam di Hotel JW Marriott di Kuningan Jakarta Selatan, atau yang biasa kita sebut ini kejadian sebagai bom JW Marriott yang pertama. Iya. Bahkan pada tahun 2009 sekali lagi Hotel Marriott diguncang teror serupa. 5 Agustus 2003, sekitar pukul 12.45, peristiwa berdarah itu terjadi. Tidak ada yang menduga jika siang yang tenang di awal Agustus kala itu akan menjadi hari yang penuh duka. Ledakan siang hari itu memakan korban yang cukup banyak. 9 orang meninggal, sementara 147 korban luka-luka. Selain itu, 22 kendaraan roda 4 rusak terbakar, serta beberapa bagian gedung hotel dan perkantoran mengalami kerusakan yang cukup parah. Selang beberapa hari, pihak kepolisian pun mengumumkan Asmar Latinsani, pria kelahiran Padang, sebagai pelaku di balik peristiwa berdarah ini. Pria berusia 28 tahun tersebut mati mengenaskan setelah mobil yang dia tumpangi diledakkan melalui telepon seluler yang ditemukan di lokasi kejadian. Lima hari kemudian, tepatnya 10 Agustus 2003, kepolisian meringkus 4 tersangka baru, yaitu Suprapto, Heri Setianto, Solihin, dan Malikul. Dari mereka diketahui bahwa bahan peledak tersebut merupakan sisa bom malam Natal 2000 yang dirakit di Bengkulu oleh Dr. Azari.
Tragedi tahun 2003 tak berhenti sampai di situ. 17 Juli 2009, JW Marriott dan Ritz-Carlton kembali diguncang oleh bom. Tim Densus 88 anti teror menemukan kesamaan dengan ledakan di tahun 2003. Tercatat 9 orang meninggal dunia, 53 orang mengalami luka-luka, di mana 16 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Hikmah dari peristiwa ini tentunya terkait dengan kesigapan sistem intelijen di tanah air. Aparat keamanan perlu lebih merapatkan barisan untuk membuat NKRI bukan lagi ladang yang subur bagi para teroris. Tim Liputan Metro TV. Ya, tak terasa sudah 10 tahun ya Rory, sudah cukup lama. Dan ngomong-ngomong, apa kabar kondisi para korban luka yang sekarang sudah sembuh mungkin, tapi mereka adalah saksi mata yang sebenarnya menjadi saksi sejarah juga tragedi yang sangat menakutkan. Tragedi JW Marriott yang pertama di tahun 2003 ya, dan ada juga susulan di tahun 2009. Nantinya kita akan berbincang, akan dibantu oleh Ralph Tambubolon. Kita akan berbincang dengan Tony Sumarno yang merupakan korban selamat dari peristiwa ledakan Hotel JW Marriott yang pertama di tahun 2003, dan juga cendekiawan Muslim serta budayawan Pak Azumardi Azra. Kita akan segera kembali nanti dengan perbincangan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Strategi menghadapi ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sishan Kamtara menegaskan bahwasannya usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1545 pasal 30 ayat 1 hingga 3 menyatakan jika tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan.